Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Selain itu, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, Sobat Pintar, coba kalian amati teks pada halaman sebelum ini ya. Lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, untuk itu, kalian bisa membaca kembali teks yang berjudul jenis-jenis pakaian. Kemudian, carilah informasi dari setiap paragrafnya. Contohnya seperti ini ya. Paragraf 1, informasinya yaitu Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf 2, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf 3, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf 4, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Paragraf 5, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan paragraf 6 yaitu Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, itulah beberapa informasi yang kita temukan pada setiap paragraf bacaan yang berjudul jenis-jenis pakaian. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Sekarang coba kalian diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini ya. Tuliskan dalam tabel seperti berikut ini. Nah, di sini kalian bisa menuliskan jenis pakaian dan contohnya masing-masing. Misalnya, yang pertama, pakaian sekolah. Contohnya yaitu seragam putih abu-abu, seragam batik, dan seragam pramuka. Kemudian jenis pakaian yang kedua, pakaian rumah. Contohnya adalah kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. Berikutnya jenis pakaian yang ketiga yaitu pakaian olahraga. Contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Berikutnya, jenis pakaian yang keempat adalah pakaian khusus. Contohnya yaitu baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan baju pantai serta baju memancing. Selanjutnya ada pakaian adat. Contohnya yaitu pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pakaian muslim. Contohnya
tunik, gamis, koko, hijab, sarung, abaya, dan kaftan. Itulah jenis-jenis pakaian dan juga contohnya masing-masing. Kalian bisa menuliskan contoh lainnya ya. Sekarang amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Sekarang, jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Tuliskan jawabanmu pada tempat yang tersedia ya. Contohnya seperti ini, manfaat saling menghargai perbedaan. Di antaranya, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, dan memperkaya wawasan. Nah, berikutnya amatilah anak-anak di sekitar rumahmu ya. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Nah, ceritakanlah ya. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Contoh ceritanya seperti ini. Anak-anak di sekitar rumahku. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itulah ceritaku. Tuliskan ceritamu ya. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang ya. Sekarang amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Yang pertama, gerakan meluncur dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak membelakangi dinding kolam. Kemudian salah satu kaki menempel pada dinding. Kedua lengan lurus ke atas dengan ibu jari saling berkaitan. Ambil napas dalam-dalam. Tolakkan kaki sampai tubuh terdorong ke depan. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Dan saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Itulah gerakan meluncur dalam air yang harus dilakukan dengan lurus dan seimbang. Kalian bisa berlatih dengan pengawasan dari orang tua ya. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.